Oh iya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arhan Firdaus Bentar, SIP. Oh iya Pak. Pak Barun lagi ke toilet. Oh iya, siap-siap. Baik, untuk Ibu Rostianti dan Ibu Asniwar, silakan untuk nanti merekam semua ya. Jangan satu orang, tapi semua merekam peserta karena kita panel. Dan proses perekamannya masing-masing. Menunggu sebentar karena Pak Bahrun sedang ke belakang. Ibu Asniwar dengan Rostianti. Baik Pak Bahrun, Pak Siap. Penguji sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Arhan Firdaus SIP, dan kami hormati Pak Dr. Andes Haji Bahrun MSI, dan yang kami hormati Bu Siti Marlia SPD SD, dan Ibu Asniwar sebagai presenter pertama, dan Ibu Rostianti presenter kedua. Baik, langsung saja untuk efisiensi waktu, Pak Bahrun, kami persilahkan. Baik, makasih banyak Pak Host, Pak Ridian Afgan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pak Arhan Firdaus SIP selaku penguji yang saya hormati, Ibu Siti Marlia SPD selaku mentor yang saya hormati, kebetulan hari ini mendampingi dua presenter sekaligus, Ibu Asniwar dan Ibu Rostianti. Ulang. Baik, Tarik memaksimal. Anukan sendok sepatu. Ya, di-input dulu anunya. Baik, untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu, kita ikuti paparan pertama. Ini secara panel ya, secara berurutan. Ibu Asniwar, termasuk Ibu Rostianti, paparannya itu yang pertama itu catatan penguji sekaligus tindak lanjutnya, langsung masuk pada kegiatan. Kegiatan, ingat, kegiatan itu tidak usah dikaitkan dengan nilai dasar, langsung tunjukkan bukti fisiknya. Ya. Baik, Ibu Asniwar jelas ya? Ibu Rostianti juga jelas ya, karena ini panel, saya tidak jelaskan lagi nanti pada saat Ibu Rostianti penyajian. Baik, untuk itu, untuk Ibu Asniwar saya silakan. Nah, izin share screen, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Arhan Firdaus SIP selaku penguji, yang saya hormati Bapak Dr. Andus Haji Bahrun MSI selaku coach, yang saya hormati Ibu pimpinan saya Ibu Siti Marlia SPD SD selaku mentor, yang saya hormati Pak Afgan yang sempat hadir mendampingi. Baiklah, perkenalkan nama saya Asniwar SPD, guru kelas di SDN 22 Banawa. Judul kegiatan aktualisasi saya, peningkatan hasil belajar siswa melalui penggunaan multimedia di kelas 2 SDN 22 Banawa. Baiklah, catatan penguji pada saat ujian rancangan ada 7. Yang pertama, cover didesain sebagus mungkin dan diseragamkan dengan satu angkatan 78. Perbaikannya di halaman pertama. Yang kedua, kata pengantar dimasukkan tanggal. Perbaikannya di halaman 4. Yang ketiga, perlan lama di bab 2 diperbaiki, perbaikannya halaman 10. Yang keempat, masukkan satu tahapan di kegiatan evaluasi, perbandingan pretest dan post-test ada di halaman 32. Yang kelima, matriks penggunaan nilai-nilai dasar profesi ASN agenda 2 dan 3, visi misi dan nilai organisasi ada di halaman 35, 37 dan 39. Daftar pustaka sudah dilampirkan di halaman 77. Kemudian rencana aksi bela negara ada di halaman 80. Kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan ada 5, konsultasi dengan mentor,
Kemudian persiapan pembuatan multimedia, media gambar, kartu huruf, dan kantung dan stik. Yang ketiga, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. 4, menerapkan multimedia dalam kegiatan pembelajaran. 5, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Dokumentasi untuk kegiatan 1, yang pertama menyiapkan bahan konsultasi, yang kedua konsultasi dengan mentor tentang pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan multimedia, yang ketiga melakukan konsultasi dengan rekan guru yang ada di sekolah. Kemudian kegiatan kedua, persiapan pembuatan multimedia, dokumentasinya. Yang pertama, mencari referensi bentuk-bentuk media pembelajaran di Google atau YouTube. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan multimedia. Yang ketiga, membuat multimedia pembelajaran. Untuk kegiatan ketiga, membuat RPP. Dokumentasinya yang pertama, menyiapkan silabus KI dan KD dalam merancang pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode pembelajaran. Yang ketiga, membuat soal pretest dan posttest. Kemudian kegiatan keempat, menerapkan multimedia dalam kegiatan pembelajaran. Dokumentasinya yang pertama, memberikan pretest di awal pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan secara singkat proses pembelajaran menggunakan multimedia. Yang ketiga, penerapan proses pembelajaran menggunakan multimedia. Kemudian kegiatan kelima, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Dokumentasi yang pertama, memberikan post-test. Yang kedua, memeriksa dan membandingkan hasil pretest dan post-test. Kemudian yang ketiga, memberikan reward. Hasil belajar pretest berdasarkan analisis pretest daya serap klasikal sebesar 55% dengan ketuntasan belajar 30%. Post-test, hasil dari post-test ini adalah daya serap klasikal mencapai 85% dan ketuntasan belajar klasikal 80%. Hal ini menandakan bahwa ketuntasan belajar siswa meningkat dari hasil pretest yang semula 30%. Remedial siswa yang tuntas sebanyak 10 siswa, yang artinya ketuntasan belajar klasikal mencapai 100%. Kesimpulan, nilai-nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi pada setiap kegiatan diimplementasikan dalam setiap tahapan kegiatan. Tindak lanjut, rencana tindak lanjut penulis dalam kegiatan aktualisasi yang dibuat yaitu melanjutkan pembelajaran dengan menggunakan multimedia seperti media poster, media audio visual, media pop-up book, media kartu kata, media puzzle, dan sebagainya, agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa serta mempermudah dalam memahami materi sehingga berhasil dalam pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Ibu Asniar. Kemudian bersama-sama kita ikuti gembira menghilangkan sampah kepada Ibu Rostianti, disilakan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rostianti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan terhormat kepada Bapak penguji, yaitu Pak Arhan Firdaus, kemudian mentor saya yaitu Ibu Siti Marlia, dan Bapak Coach Pak Bahrun, dan selaku host Pak Afgan. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Nah, baik, saya akan memaparkan hasil laporan aktualisasi saya yang berjudul peningkatan partisipasi peserta didik dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui gerakan HISA. Di sini ada catatan penguji. Yang pertama yaitu cover desain sebagus mungkin dan seragam dengan satu angkatan 78. Ini sudah saya perbaiki dan saya buat. Kemudian yang kedua itu nilai-nilai dasar yang disebutkan di dalam Aneka bab 2 itu nilai-nilai dasar profesi ASN yang tertuang dalam mata pelatihan. Jadi sudah saya perbaiki pula. Kemudian yang ketiga, tabel jangan dikurangi, ada satu bagian tabel terkait kontribusi terhadap visi misi, itu sudah telah dibuat dan diperbaiki. Kemudian yang
Yang keempat, kegiatan ketiga sosialisasi itu tidak butuh undangan, ya itu sudah dibuat dan diperbaiki pula. Kemudian yang kelima, matriks penggunaan nilai-nilai dasar profesi ASN, agenda 3, agenda 2, visi misi dan nilai-nilai organisasi telah dibuat. Kemudian yang keenam, daftar pustaka juga telah diperbaiki. Kemudian yang ketujuh adalah rencana aksi bela negara sudah dibuat juga. Nah, dalam rancangan aktualisasi ini, dalam kegiatan aktualisasi ini, saya melakukan 6 kegiatan, yaitu pertama perencanaan konsep GEHISA, penyusunan gerakan GEHISA, kemudian sosialisasi gerakan GEHISA, yang keempat pemilihan sampah organik dan anorganik, yang kelima implementasi gerakan GEHISA, dan yang keenam evaluasi. Nah, dalam kegiatan satu yaitu kegiatan perencanaan. Nah, outputnya itu ada tersedianya konsep GEHISA, dokumentasinya ada di Langsung bukti bawah fisik ini. saja, Ibu. Setiap kegiatan langsung bukti fisik saja. Nggak usah dijelaskan itu output dan nilai dasar. Ya, Pak, bukti fisiknya saya langsung lampirkan satu PowerPoint ini, Pak. Jadi bukti fisiknya mungkin agak kecil, tidak terlalu kelihatan, Pak. Iya, yang penting disebutkan apa semua itu, apa judulnya di atas itu. Oke, lanjut. Outputnya merancang konsep GEHISA, kemudian melakukan konsultasi kepada sekolah itu. Outputnya adalah konsultasi dengan mentor, kemudian adanya lembar persetujuan dari mentor. Kemudian yang ketiga meminta masukan dan dari para guru atau rekan guru. Outputnya itu adalah lembar catatan saran dan masukan dari rekan guru. Kemudian yang kegiatan yang kedua yaitu menyusun gerakan GEHISA. Di tahapan kegiatan pertama merancang game gerakan GEHISA. Di sini lampirannya adalah adanya tersedianya rancangan game gerakan GEHISA. Ini Pak. Kemudian yang kedua yaitu tahapan uji coba game. Nah, outputnya di sini adalah tersedianya game yang akan diuji coba, yaitu game pertama itu game mengumpulkan sampah dengan siapa yang lebih cepat. Kemudian game kedua itu adalah menutup mata kemudian membuat lingkaran gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah validasi game. Validasi game ini outputnya itu adalah adanya game yang tervalidasi. Nah, dengan cara membagikan lembar validasi kepada siswa dan bertanya langsung kepada siswa juga. Kemudian kegiatan ketiga adalah sosialisasi gerakan GEHISA. Nah, dalam kegiatan ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama membuat undangan sosialisasi. Outputnya atau hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya undangan sosialisasi. Kemudian yang kedua menyiapkan alat penunjang sosialisasi. Outputnya tersedianya alat sosialisasi seperti terlampir pada gambar. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan materi sosialisasi. Yang keempat adalah memperlihatkan contoh sampah organik dan anorganik. Kegiatan yang keempat adalah pemilahan sampah organik dan anorganik. Tahapan kegiatan pertama itu mengumpulkan sampah di lingkungan sekolah. Gambar outputnya itu ya sampah terkumpul dan siswa mengumpulkan sampah. Kemudian yang kedua adalah pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Outputnya di sini atau hasilnya adalah sampah terpisahkan berdasarkan jenisnya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pembiasan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan kategori. Di siswa di sini membuang sampah sesuai dengan kategori sampah yang mereka ambil. Kemudian yang kelima adalah implementasi gerakan GEHISA. Yang pertama itu adalah membagi kelompok kepada peserta didik. Jadi outputnya itu terbentuk kelompok. Nah, di sini kelompoknya dibagi menjadi 2. Kemudian yang kedua adalah mendemonstrasikan game kepada siswa. Outputnya itu demonstrasi game kepada siswa.
Kemudian yang ketiga adalah memberikan game atau memainkan game tersebut. Kemudian yang keempat adalah melakukan penilaian dengan adanya lembar penilaian. Yang keenam adalah evaluasi. Yang pertama itu adalah membuat lembar evaluasi. Outputnya itu sendiri adalah tersedianya lembar evaluasi, gambarnya terlampir, kemudian menganalisis dan merekap nilai peserta didik, nilai kelompok. Kemudian yang ketiga adalah memberi reward kepada peserta didik. Kesimpulannya di sini adalah gerakan GEHISA, Gembira Hilangkan Sampah, sudah efektif dalam membantu proses peningkatan partisipasi peserta didik dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dalam peningkatan pemahaman peserta didik tentang pembedaan sampah organik dan non-organik. Hal tersebut diketahui dari hasil pengamatan langsung yang dilakukan kepada peserta didik, di mana sebelum adanya kegiatan ini, peserta didik acuh tak acuh terhadap kebersihan lingkungan. Namun setelah adanya kegiatan ini, peserta didik antusias dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ketika mendapat, langsung diambil. Kemudian rencana tindakannya, gerakan GEHISA, Gembira Hilangkan Sampah, merupakan hal yang penting dilakukan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Kegiatan ini memberikan dampak yang positif bagi peserta didik dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang kebersihan lingkungan, baik sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Kegiatan ini juga dapat membantu negara kita dalam meningkatkan kesadaran membuang sampah pada tempat. Nah, oleh karena itu, kegiatan ini akan tetap penuh dilanjutkan dan menciptakan ide kreatif lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Rostianti. Selanjutnya Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Marlia SPD selaku mentor. Kami sangat membutuhkan semacam kesaksian atau testimoni dari Ibu tentang apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Asniwar terkait dengan multimedia dihubungkan dengan peningkatan hasil belajar dan bagaimana juga kebersihan yang ada saat ini di sekolahnya Ibu setelah Ibu Rostianti melakukan aktualisasi GEHISA, Gembira Menghilangkan Sampah. Untuk itu kepada Ibu disilakan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Haji Bahrun, MSI, sebagai Kuaks. Yang saya hormati Pak Arhan Firdaus, SIP, sebagai penguji. Dan yang saya hormati Bapak Rudiar, Afgan, SPSI, MPSI, sebagai host. Baiklah, saya akan memberikan mengenai pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan oleh Ibu Asniwar SPD, yaitu mengenai penggunaan multimedia di kelas 2 SDN 22 Banawa. Saya memperhatikan pada saat awal sampai selesainya kegiatan aktualisasi ini, ya sudah ada perubahan untuk siswa kelas 2 di SDN 22 Banawa yang sebelumnya karena mereka memang harus di dalam pembelajaran itu harus menggunakan multimedia. Kalau hanya dengan ceramah mungkin mereka akan bosan atau jenuh. Dengan adanya multimedia yang diajarkan oleh Ibu Asniwar pada saat pembelajaran, dan memang saya sudah sarankan mereka pada saat pembelajaran usahakanlah multimedia itu paling banyak yang kreativitas kreativitas oleh guru. Jangan menggunakan multimedia yang langsung jadi. Ya, artinya guru yang ada kreativitasnya dalam pembuatan multimedia itu, sehingga anak-anak tidak bosan, siswa tidak bosan pada saat pembelajaran. Dan ada juga peningkatan hasil yang dari awalnya pretest hanya sekitar 30%, sesudah
menggunakan multimedia, pada saat post-test ada peningkatan hasil. Jadi itu yang kami harapkan untuk kedepannya tetap digunakan itu. Jangan hanya menggunakan metode ceramah. Karena kalau dengan metode ceramah, siswa akan bosan. Ya, mungkin itu kami sangat mendukung kegiatan aktualisasi untuk dari Ibu Asniwar SPD. Kami lanjut lagi untuk Ibu Rostianti SPD, yaitu dengan peningkatan partisipasi peserta didik dalam menjaga kebersihan lingkungan yang ada di lingkungan sekolah kami. Memang sudah ada nampak hasilnya pada saat siswa datang ke sekolah, mereka sudah menyadari bahwa sampah itu harus dikumpul, dibuang pada tempatnya dengan adanya gerakan melalui Gembira Menghilangkan Sampah. Jadi ini kami sangat mendukung. Dengan adanya ini kebersihan lingkungan sekolah kami sudah nampak, dan insya Allah bukan hanya kebersihan lingkungan, juga kebersihan diri siswa maupun kebersihan di lingkungan keluarga itu tetap akan terjaga ke depannya. Kami harapkan agar kegiatan ini tetap dilaksanakan. Tidak boleh kita bosan-bosan memperhatikan peserta didik ini agar mereka punya karakter bisa berubah. Yang dulunya memang tidak peduli pada lingkungan, insya Allah mudah-mudahan ke depannya mereka akan peduli pada lingkungan kebersihan, apalagi terutama dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Ya, mungkin itu saja yang kami sampaikan, Pak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan kesaksian kedua presenter kita. Ya, Baik, selanjutnya kepada Pak Arhan Firdaus SIP selaku penguji, dengan hormat saya silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Barun selaku coach dan moderator pada ujian seminar aktualisasi pagi hari ini. Terima kasih banyak Bu Mentor, Ibu Siti Marlia yang sudah hadir mendampingi kedua peserta Ibu Asniwar dan Ibu Rostianti dalam seminar aktualisasi. Tadi sudah memberikan penjelasan, penguatan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Terima kasih banyak Ibu Mentor. Iya, sama-sama. Memberikan saran, masukan juga, dukungan, persetujuan atas kegiatan yang sudah terlaksana selama kurang lebih 30 hari kerja kemarin. Dan kami tetap berharap kepada Ibu Mentor terus membimbing, mengarahkan kedua peserta kami ini, Ibu Asniwar dan Ibu Rostianti, agar kedepannya bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi ASN yang profesional dan tentunya bisa menjadi contoh untuk guru-guru lain. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu Mentor. Iya, sama-sama. Kemudian untuk kedua peserta, Bu Asniwar dan Ibu Rostianti, terima kasih banyak sudah melaksanakan kegiatan aktualisasi yang selama kurang lebih 30 hari ya. Dan semua kegiatan sudah terlaksana serta tahapan-tahapannya. Namun ada beberapa masukan atau saran dari saya, mohon nanti segera dicatat dan diperbaiki. Setelah selesai seminar ini, jangan ditunda-tunda lagi. Biar lebih cepat lebih baik ya. Kalau kata Pak Haji Kala itu lebih cepat lebih baik. Jadi semakin cepat kita menyelesaikannya, semakin cepat pula kita mengupload di Kolabjar sebagai bentuk laporan final. Dan nanti akan ada lembar pengesahan yang akan saya tanda tangani selaku penguji dan Pak Barun selaku coach dan mengetahui Ibu Kepala Badan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Yang pertama Ibu Asniwar dulu ya. Semua catatan-catatan saya yang tadi ditampilkan, catatan saran masukan saya mulai dari rancangan, kemudian di aktualisasi ini, itu tolong nanti dimasukkan dalam lampiran sebagai bukti atas perubahan-perubahan laporan mulai dari rancangan sampai dengan laporan akhir ini. Kemudian kata pengantar ya, lembar kedua itu kalau saya jangan di-scan. Jadi tetap ditulis saja. Biar tidak kelihatan itu hasil scan. Ya. Kalau mau nempel tanda tangan itu mudah sekali. Ya. Foto saja tanda tangannya, rubah di Paint atau di Adobe Photoshop, dihapus latar belakangnya dan dibuat formatnya sebagai format PNG.
kemudian langsung ditempelkan ke Word, atau nanti pada saat PDF bisa juga. Itu mudah sekali. Kalau mau belajar-belajar seperti itu, bisa main-main ke saya atau kita nanti lewat Zoom. Saya juga. Saya suka utak-atik yang hal-hal seperti itu. Iya, Pak. Kemudian rapikan hasil scan, ya. Rapikan hasil scan itu, kalau saya memberikan rekomendasi, kalau kita men-scan dokumen lewat HP, hanya satu aplikasi yang saya rekomendasikan adalah TurboScan. Saya sudah coba beberapa aplikasi di HP, ya, scanner itu lebih bagus TurboScan. Kalau mau yang berbayar, itu sekitar 9.000 apa 12.000, itu bisa sampai ribuan dokumen kita scan. Tidak terbatas. Kalau mau yang gratisan tapi dia pro, download saja di Chrome. Tuliskan saja download aplikasi TurboScan Pro APK. Ya, itu free. Kemudian Ibu Rostianti. Ya. Bu Rostianti, tadi catatan-catatan saya ya, sama dengan Ibu Asniwar, itu catatan dari rancangan sampai dengan seminar aktualisasi ini nanti tolong dimasukkan dalam lampiran. Kemudian persetujuan tidak kelihatan hasil scan-nya, lembar persetujuannya. Makanya tadi saya bilang kalau menggunakan HP, pakai TurboScan. Pilih yang color, jangan yang foto. Ketika kita pilih yang foto, hasil kertasnya itu akan coklat atau hitam. Akan gelap. Ketika kita tempelkan di kertas, itu warnanya tidak sesuai. Pilih yang color. Jadi dia yang berwarna tetap berwarna, kertasnya tetap akan putih. Kemudian undangan sosialisasi. Ini berikan nomor surat atau nomor undangan. Ya, jangan kosong dong. Karena legalnya suatu dokumen itu ada nomor, apalagi berkaitan dengan surat atau undangan. Kemudian hasil evaluasi penilaian, rekapannya itu. Buatkan rekapannya, hasil penilaiannya seperti apa. Berapa orang siswa yang misal mendapatkan sekian atau sekian, buatkan tabelnya. Kemudian rencana tindak lanjut. Ya, ini berkaitan rencana tindak lanjut ini poin per poin per tahapan. Jangan per kegiatan. Ya. Jadi setiap tahapan kita buatkan analisis dampak. Misal tahapan 1, kita menerapkan nilai 1, 2, 3, 4. Ada 4 nilai. Analisis dampaknya itu jika maka. Jika saya tidak menerapkan nilai 1, 2, 3, 4 pada tahapan ini, maka. Ya, itu analisis dampak yang paling mudah. Kalau mau yang agak sedikit sulit dan terperinci, ketika saya tidak menerapkan nilai 1 pada tahapan ini, apa yang terjadi? Ketika saya tidak menerapkan nilai 2 pada tahapan ini, apa yang terjadi? Itu lebih terperinci. Kalau mau ambil mudahnya, ya silakan. Itu dibolehkan dua-dua. Tidak ada masalah. Jangan per kegiatan. Karena di setiap tahapan itu bisa saja sama nilainya, tapi beda tahapannya. Jadi kita buatkan analisis dampaknya per tahapan. Untuk keduanya, ya ini bukan akhir dari aktualisasi, ini adalah tahap pelatihan bagaimana kita beraktualisasi. Aktualisasi sebenarnya itu ada pada saat kita kembali bekerja sebagai seorang guru, tenaga pendidik di sekolah ibu. Ya. Tetap menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN dalam setiap pekerjaan. Sebagai seorang guru itu jangan dilupakan. Nilai-nilai itu silahkan disebarkan sama teman-teman rekan-rekan guru lainnya, sama anak-anak didik kita, ya. Kemudian buatlah suatu gagasan-gagasan pemecahan isu yang kiranya di sana masih ada isu atau masalah yang perlu diselesaikan. Tentunya berkonsultasi dengan mentornya selaku kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat lainnya. Kemudian buat suatu inovasi-inovasi, kemudian dalam setiap pekerjaan ibu-ibu sekalian, ya. Dan yang paling penting adalah bantu mentor dalam pekerjaannya. Tingkatkan sekolahnya jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Saya tidak mengatakan ini tidak baik ya, tapi kita harus terus melangkah jauh lebih baik. Kemudian saya menitipkan generasi-generasi penerus kita, bangsa Indonesia ke depan. Ini dari tangan-tangan pendidik ya, apalagi dari sekolah dasar. Tolong dididik dengan baik ya anak-anak kita, karena ke depan kita tidak tahu nasib bangsa Indonesia seperti apa.
Kemudian jadilah ASN yang profesional yang bisa dicontoh baik untuk rekan-rekan guru lainnya. Jangan dicontoh negatifnya. Harus sisi positifnya. Kalau positif masalah ini harus, tapi kalau positif sakit jangan. Apalagi COVID, jangan. Itu berat. Ya, karena saya sudah merasakan kurang lebih 2 minggu lebih ya. Itu berat. Biar saya saja yang rasakan. Asik. Kemudian tali silaturahim kita jangan sampai putus di sini. Saya berharap ini terus berlanjut sampai dengan selesainya kegiatan. Mungkin suatu saat kami akan berkunjung ke sekolah atau unit kerja dari peserta yang sudah dihasilkan oleh BPSDM yang tentunya bekerja sama dengan BKPSDM. Tetap semangat dan jadilah ASN yang profesional. Saya berdoa semoga mendapatkan nilai yang bagus dan lulus dan segera menghapus C-nya dan welcome to ASN. Sekian dari saya kembalikan kepada coach dan moderator. Terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Penguji. Sebelum saya pertegas catatan penguji, mungkin ada respon balik dari Rostianti atau Asniwar. Kalau ada, saya silakan 1 menit. Mau bertanya Pak, untuk laporan finalnya nanti apakah dilampirkan dengan PowerPoint-nya nanti juga diupload? Kalau dari sisi saya PowerPoint-nya tidak. Ya, Iya, laporan cukup laporan saja. iya, terima kasih Pak. Ibu Rostianti, ada yang mau disampaikan? Iya, ini tadi Pak, saya mau memperjelas sedikit. Yang catatan dari Pak Arhan tadi, yang kelima itu membuat analisis dampak dibuat per tahapan ya Pak? Ya, pertahapan kegiatan. Jadi setiap tahapan itu kan ada nilai-nilainya. Iya. Misal tahapan kegiatan 1, tahapan 1, nilai yang kita terapkan ini, bla 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 bla. Analisis dampaknya ketika kita tidak menerapkan nilai itu apa. Masuk lagi tahapan 2, kegiatan 1. Dan seterusnya. Jadi per tahapan, per poin-poinnya. Oh iya, baik Pak. Coba kata lihat di halaman 56 kami punya. Lihat kata di halaman 56 Ibu Rostianti. Halaman 56? Iya. Nah, yang dimaksud dengan penguji tadi itu yang di RTL-nya, rencana tindak lanjutnya. Karena di halaman 56 saya lihat sudah dianalisis perdampak, dianalisis per tahapan. Nanti di RTL-nya. Dikonkretkan RTL-nya. Iya. Betul sekali Pak Barun. Betul. Ya. Nanti di RTL-nya itu dikonkretkan ya, supaya dijabarkan. Rencana tindak lanjutnya per poin-poin. Jadi saya pikir tadi analisis dampak saya salah lihat ya. Jadi rencana tindak lanjut di bab 4 ya. Ya. Itu nanti buatkan poin per poinnya. Apa saja rencana-rencana tindak lanjutnya. Seperti itu. Baik Pak. Baik, dicatat dua-dua ya. Penjelasan. Dicatat dua-dua karena ini mau dilampirkan nanti. Jadi yang pertama lampiran perbaikan hasil seminar rancangan. Kemudian disusul dengan perbaikan tindak lanjut perbaikan hasil seminar yang hari ini. Itu untuk dua-dua ya, untuk kedua-duanya. Khusus untuk Ibu Asniwar, rapikan ini scan ini. Nah, kalau sudah urusan scan, saya di luar area itu Pak. Tidak bisa membedakan yang mana yang. Kemudian khusus Ibu, tabel hasil penilaian belum ada Ibu ya? Iya Pak. Ya, hasil akhir dari membandingkan pri dan pos itu belum ada memang. Kemudian surat undangan itu salah satu ciri keabsahannya itu bernomor. Ya Ibu ya? Dilihat kembali dokumen nomornya itu. Dan yang terakhir, konkretkan itu rencana tindak lanjut, pointer dia. Ya. Saya kira itu, dan sekaligus catatan ini dilampirkan juga. Di samping ada perbaikannya, catatan perbaikannya juga menjadi lampiran. Saya kira cukup jelas ya. Baik, makasih banyak Ibu Siti Marlia selaku Kepala Sekolah sudah hadir datang mendampingi kedua presenter kita. Makasih banyak Pak Arhan selaku penguji, makasih juga Ibu Asniwa dan Rostianti. Kita akhiri sesi ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kepada untuk catatan-catatan mungkin ada yang terlewat tadi, nanti bisa kalian lihat di Kolabjar karena saya setelah langsung selesai seminar per orang saya langsung input ke Kolabjar. Jadi bisa langsung melihat nanti di Kolabjar. Baik Pak. Silakan Pak Host. Ya, terima kasih Pak Penguji dan Pak Coach. Serta saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Siti Marlia SPD yang sudah mendampingi
Ibu Asniwar dan Ibu Rostiati. Baik, Ibu Asniwar dan Ibu Rostiati, silakan untuk matikan rekamannya, dan untuk Ibu Siti Marlia kami perkenankan untuk menyimak.